Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Sekarang silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang tentunya dipandu oleh ketua kelas. Silakan. Tangan di atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Jadi yang tidak hadir hari ini satu orang, yaitu Derdi. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia, yaitu lagu kebangsaan. Judulnya Maju Tak Gentar. Baik, silakan berdiri, silahkan berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Baik, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak mau tanya. Nah, sebelum masuk kelas tadi, kalian melakukan kegiatan apa saja? Sebelum masuk kelas, kegiatan apa saja yang kalian lakukan? Baris berbaris. Baris berbaris. Selanjutnya, apa tujuannya? Kegiatan berbaris di depan kelas dan berdoa sebelum belajar. Menimbulkan sifat toleransi. Selanjutnya, Melatih disiplin. melatih disiplin. Nah, ini kegiatan pemantik. Sebutkan kegiatan yang sering kalian lakukan ya untuk membantu orang tua kalian di rumah. Ayo, kegiatan apa aja? Menyapu apa? Menyapu rumah, menyapu kamarnya, menyapu halaman rumah. Kalau kegiatan membantu orang tua di rumah, ya. Nah, mana kegiatan yang sama yang kalian lakukan di rumah untuk membantu orang tua saat di sekolah? Apa? Hah? Kegiatan membantu orang tua yang sering kalian lakukan saat di sekolah itu ini, ya. Kegiatan apa? Tiket, ya, tiket yang jelas membersihkan kelas. Sedikit motivasi untuk hari ini, yaitu apapun yang kalian lakukan, apapun yang dilakukan oleh seseorang, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, ya, bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian menganalisis bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukan sebagai anggota keluarga dan warga. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kalian akan menyajikan
hasil analisis yang sudah kalian analisis, bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak dan kewajiban dalam kedudukan kalian sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, ada ice breaking lagi, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Kita mulai dengan mengamati video, ya, mengamati video, ya, hak dan kewajiban, ya. Tolong perhatikan, ya, video yang akan Bapak tampilkan. Ya, catat apa-apa yang penting dari video tersebut. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Iya Pak, saya main HP di kelas, maafkan saya. Nah, jadi panggil Kalau udah tahu, lain kali jangan ulangi lagi. selanjutnya tentang pengertian jenis dan fungsi norma. Jadi tolong dengarkan dan perhatikan video pembelajaran ini. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, Apa itu norma? Apa itu norma? Nah, Kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis. Baik, tulis. Perintah, larangan, dan sanksi. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang video pembelajaran yang baru saja kalian tonton, yang kalian simak? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya, baik, perhatikan contoh-contoh, gambar contoh-contoh tentang norma, ya. Contoh norma agama, perhatikan, ya. Ya, rajin melakukan ibadah dan membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan yang dianut, tidak mencuri sesuatu yang bukan milik kita, jangan suka berdusta atau berbohong orang lain, tidak melakukan perjudian dan minum minuman keras, dan tidak memfitnah orang lain. Ada yang ingin bertanya tentang video pembelajaran, tentang gambar-gambar norma, hak dan kewajiban? Baik, sudah jelas, sudah paham? Nah, kalau sudah, kita lanjut. Kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompok secara heterogen, secara acak, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan sesuai dengan kelompoknya. Satukan mejanya, satukan. Ya. Nah, betul. Ya, lanjut. Masih aja, Mas. Nah. Sudah semua. Baik, Bapak jelaskan sekali lagi, kalian akan berdiskusi dan menyajikan bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Nah, baik, Bapak bagikan LKPD-nya dulu. Baik, silakan.
Petunjuk pengerjaan lembar kerja peserta didik, khususnya LKPD kelompok. Tulis nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Tulis. Selanjutnya tulis kelas, hari dan tanggal. Nah, perhatikan tujuan pembelajarannya. Kalian setelah berdiskusi ini nanti menyajikan bentuk-bentuk sederhana norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Dalam LKPD, perhatikan perintah soalnya. Ayo berdiskusi. Coba perhatikan LKPD-nya. Ayo berdiskusi. Nah, sebutkan masing-masing 2 aktivitas atau 2 kegiatan sesuai dengan norma di lingkungan sekolah dan rumah pada tabel yang sudah disediakan. Silakan didiskusikan. Setelah didiskusikan, ya, masing-masing ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, untuk jawabannya tinggal kalian masukkan di situ. Ya, tinggal masukkan di situ. Tinggal pilih mana agama, mana kesopanan. Ya, tinggal kalian pilih. Nah, nih. Ini ya aktivitas agama. Tinggal kalian pilih mana norma agama di rumah, mana norma agama di sekolah. Begitu juga dengan kesusilaan, mana norma agama, mana norma kesusilaan di rumah, mana norma kesusilaan di sekolah. Tinggal perhatikan. Baik, bentar. Udah jelas ya bentuk, jelas. Mana di rumah, mana di sekolah. Masukkan ke si aktivitasnya. Di rumah dulu atau di sekolah dulu, Pak? Terserahlah, di rumah dulu atau di sekolah. Ya. Di rumah atau di sekolah? Sesuai dengan di sekolah ya. Normal. Ambil di situ di sekolah juga di rumah. Iya, enggak apa-apa. Nah, jawabannya cari mana kesusilaan, mana kesopanan, mana norma hukum. Itu masing-masing ada di rumah, ada di sekolah. Ya, tinggal masukkan saja. Ya. Lihat, setiap norma saling berkaitan. Norma, hak, dan kewajiban serta aturan itu saling berkaitan. Baik, sekarang kalian sudah selesai semuanya. Nah, selanjutnya kalian setiap kelompok menyajikan hasil karya kalian, hasil diskusi kalian di depan baik, kelompok yang pertama ingin maju siapa? Kelompok 5. Silakan maju. Silakan maju, presentasikan hasil diskusi kalian. Yuk, kelompok 5, ayo silakan dengan suara yang lantang. Norma agama di rumah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Baik. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jawabannya sudah tepat. Ya, tentang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum yang di rumah dan di sekolah. Baik, silakan duduk tempatnya. Ayo. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Beri semangat untuk kelompok 2. Baik, kalian selalu mematuhi peraturan di sekolah. Norma kesopanan. Yang lain perhatikan. 1. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. 2. Ya.
menjenguk teman yang sakit. Ya, itu kurang tepat. Yang tepat adalah apa? Mematuhi peraturan sekolah. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baik. Kita bahas tentang hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Bentuk aktivitas kalian di rumah dan di sekolah tidak terlepas dari norma, hak, dan kewajiban. Yang pertama, norma agama saat kalian di rumah. Halo? Norma agama saat kalian di rumah apa? Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, nah, untuk kesopanan, mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain, menyapa guru saat ketemu, itu adalah norma kesopanan. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, ya, masing-masing dari kalian akan mengerjakan soal. Nah, tolong bagikan 1, 2, 3, 5. Bapak minta kalian mengerjakan soal. Tolong dijawab. Ya, bagikan. Silakan kerjakan. Nomor 1, 3 contoh. Nomor 2, 3 contoh. Nomor 3, 6 contoh. Nomor 4, 6 contoh. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Sudah selesai. Kumpulkan aja, lihat. Selesai, baik. Baik, ice breaking bentar. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 5. Jadi kegiatan kita hari ini kita simpulkan norma, hak, dan kewajiban ketiganya saling berkaitan. Ada berapa macam norma? 4. Apa? Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Coba Ipo, ya, Bapak tanya dulu, ya. Norma agama yang kamu lakukan di rumah. Ayo. Hah? Sholat. Baik. Baik. Nah, siapa yang mau jawab norma kesopanan yang kalian lakukan di rumah? Norma kesopanan. Baik, mengucapkan salam ataupun mencium tangan orang tua saat mau berangkat sekolah. Ya, kita merefleksi pelajaran yang sudah kita laksanakan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Adakah yang menarik? Apakah menarik? Apakah menarik? Menarik, baik. Apakah kalian memahami tentang materi norma, hak, dan kewajiban? Apakah kalian memahami? Memahami. Nah, bagaimana cara kalian untuk mempelajari, untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Dengan belajar sungguh-sungguh. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya, ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan berdiskusi lagi tentang bentuk-bentuk norma. Nah, jadi
sebelum Bapak akhiri pelajaran itu, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo, yang diwakili oleh ketua kelas, ya. Ya, pelajaran kita sudah berakhir hari ini. Ya, silakan dibaca doa. Tangan di atas meja. Siap, gerak. Semangat, gerak.